Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Dewan Juri. Yang saya hormati segenap penyelenggara lomba, serta generasi Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Saudara-saudaraku, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato berisi tentang pentingnya generasi pemuda bagi masa depan Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, masa depan bangsa dan negara berada di tangan para pemuda. Bagaimana keadaan bangsa dan negara kita pada masa yang akan datang, itu dapat dilihat dari bagaimana para pemuda masa sekarang. Jika para pemuda sekarang sudah mempersiapkan diri, giat belajar, tekun berlatih dan bekerja keras, maka masa depan bangsa dan negara kita akan cerah. Adalah harapan besar bangsa untuk menjadi bangsa negara yang maju. Sebaliknya, jika para pemuda sekarang berpangku tangan, bermalas-malasan, dan berhura-hura, apalagi suka bermabuk-mabukan, maka masa depan bangsa kita akan lebih suram. Sungguh sangat menyedihkan jika hal itu akan terjadi. Oleh karena itu, kita harus menyadari hal tersebut. Sebagai generasi muda, penerus telah bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara. Kita harus mencegah kehancuran bangsa. Sebaliknya, kita harus berusaha sekuat tenaga memajukan bangsa. Enggak ada data kunci. Hal ini seperti yang dicontohkan oleh para pemuda masa lalu. Para pemuda saat itu diprihatin terhadap bangsa negara kita yang sedang terjajah, karena berpikir memajukan bangsa masa depan yang akan datang. Dari berpikir berusaha itu, yang berasal dari berbagai daerah sepakat mengucapkan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kita jangan terlena dengan syair lagu bukan lautan tapi kolam susu. Kali dan jala cukup menghidupimu. Tidak bisa, saudara-saudara. Di masa yang akan datang, kekayaan dan kesuburan tanah semakin berkurang. Kawan-kawanku sekalian, kita harus belajar giat dan bekerja keras. Kita tidak perlu membesarkan perbedaan kita. Kita harus membesarkan persamaan kita. Darah kita sama-sama merah, tulang kita sama-sama putih, dan mempunyai tekad yang sama.
yaitu menjaga tegaknya bendera kita, merah putih, lambang kejayaan bangsa kita. Sekian pidato yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Alif Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta seluruh Dewan Guru sekalian, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan seluruh teman-teman dan para hadirin semua. Perkenalkan, nama saya Nani, saya siswa dari kelas 12 IIS2. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Pemuda Penerus Generasi Bangsa. Hadirin yang berbahagia, masa depan bangsa dan negara berada di tangan para pemuda. Para pemuda memiliki tanggung jawab yang besar atas kemajuan negeri ini. Jadi saudara-saudari, marilah kita bersama-sama melihat bagaimana kegiatan para pemuda masa sekarang. Jika para pemuda masa sekarang sudah mempersiapkan diri, giat belajar, tekun berlatih, dan bekerja keras, maka masa depan bangsa dan negara akan menjadi cerah. Ada harapan menjadi bangsa dan negara yang maju. Namun sebaliknya, jika para pemuda di zaman sekarang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, mengikuti pergaulan yang tidak baik, bermalas-malasan, berhura-hura, ini akan membuat bangsa dan negara kita menjadi hancur. Saudara-saudariku sekalian, kita harus menyadari akan hal tersebut. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berusaha sekuat tenaga membangun dan memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Seperti halnya dengan para pemuda zaman asal, para pahlawan muda kita yang telah gugur, yang dengan sekuat mengorbankan jiwa raga mereka. Mereka disiksa, dibunuh, mereka mengorbankan darah mereka demi memperebutkan kemerdekaan. Dan pada hari ini, tanggal 28 Oktober, kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ini sebagai motivasi kita sebagai anak muda sekarang. Kita harus belajar dengan sekuat tenaga kita demi memajukan kesejahteraan bangsa dan negara. Kalau bukan kita pemuda Indonesia, lalu siapa lagi? Kita harus berdiri kokoh dan tegak demi membangun bangsa dan negara kita. Pemuda yang hebat lahir dari jiwa yang tangguh dan pemberani, berani berusaha, berani berjuang demi masa depan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Pemuda adalah kekuatan, inspirasi, kreativitas, karya besar, simbol pencapaian, ketegaran, kesegaran, energi, dan penopang kemajuan bagi bangsa Indonesia. Salam pemuda, pemuda bisa, pemuda hebat. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022. Demikian pidato yang saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat kasih dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan perlombaan di sekolah ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru beserta Dewan Juri sekalian dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama sebelum saya memulai pidato saya, izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yesi Christine dari kelas 11 MIA 1. Di sini akan membawakan pidato yang berjudulkan Peran Pemuda dalam Implementasi Nilai Sumpah Pemuda. 94 tahun yang lalu para pemuda telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita, yang dimana mereka telah mengorbankan seluruh tenaga mereka dan berkorban untuk negara ini. Namun, apakah yang telah kita lakukan sebagai pemuda-pemudi zaman sekarang, di mana pemuda dan pemudi dahulu kala berkumpul untuk membicarakan tentang kemajuan bangsa ini, sedangkan pemuda-pemudi zaman sekarang berkumpul hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Dari perkataan Bung Karno tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemuda sangatlah penting dalam menentukan sebuah maju atau mundurnya suatu negara. Kita tidak hanya mengikrarkan atau hanya berbicara untuk menyebutkan Sumpah Pemuda, tetapi kita juga harus paham tentang nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda tersebut, di mana anak muda zaman sekarang memiliki pergaulan yang bebas, minum minuman keras, tidak menghargai fisik dan tubuh mereka sendiri. Sangatlah berbeda dengan pemuda zaman dahulu. Mari kita sebagai generasi muda untuk membangun suatu generasi yang lebih maju lagi. Pernahkah terpikir di dalam pikiran saudara sekalian, mengapa Indonesia tidak pernah dikatakan sebagai negara yang maju? Seperti contohnya adalah negara Singapura. Negara Singapura memiliki suatu ketakutan, tidak seperti Indonesia. Indonesia pada Tuhan pun mereka tidak takut. Bagaimana mereka bisa maju? Najwa Shihab pernah berkata, "Jadilah penentu di saat semua jalan terlihat buntu." Mari generasi muda membangun suatu generasi yang menjadi negara yang maju serta berkembang lebih lagi. Sekian pidato dari saya ucapkan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Yesi Christine. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Pulau Malang dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan pada pagi hari ini, dan pada siang ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema kesaktian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang penting, apalagi di era globalisasi sekarang ini, sehingga perlu dilestarikan karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kepribadian bangsa yang luhur. Namun pada kenyataannya zaman sekarang ini Pancasila sungguh sulit diterapkan. Maka kita harus mempunyai rasa cinta terhadap bangsa. Cinta terhadap bangsa Indonesia merupakan sikap rasa memiliki, bangga dan berusaha menjaga apapun kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal tersebut terdapat dalam Pancasila yang merupakan kelestarian nilai-nilai luhur bangsa yang diyakini kebenarannya,
hidup menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1965 telah dilakukan gerakan operasional yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soekarno sebagai Komandan Operasional Pemulihan Keamanan dengan bantuan segenap potensi masyarakat yang mencintai negara. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan operasional tersebut dalam rangka menghancurkan gerakan kontra revolusi G30 SPKI dari gerakan operasional 1 Oktober 1965. Negara kita yang berdasarkan Pancasila tetap berdiri dengan teguhnya sebagai pembasah bangsa tetap sakti. Bertolak dari kejadian itu, maka ditetapkannya tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai siswa, kita tidak perlu berperang ataupun melakukan perjuangan yang dilakukan para pahlawan. Kita hanya perlu berperan sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini, seperti belajar sungguh-sungguh, mengembangkan sikap toleransi antar warga negara, berlatih disiplin, serta di saat pelaksanaan upacara bendera dan mengisi tiap-tiap kemerdekaan dengan presentasi yang membanggakan bangsa serta menjaga budaya Indonesia agar tetap lestari. Pancasila merupakan kekayaan harta karun yang harus digali dan ditetapkan nilai-nilainya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai siswa sekaligus warga negara Indonesia, cintailah bangsa kita, cintailah ideologinya, cintailah juga budayanya. Demikian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, beri tepuk tangan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom alaikum besem Yesua Hamasiah. Om Swastiastu. Namo Buddhaya Wai Dedong Tian. Tabah selamat mengenalatai salam sujud karen dan melempang. Adul katalina bacuramin kasaruga. Bersengat kajibana. Saya mengajak kita bersama untuk memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, kasih-Nya serta restunya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita boleh melaksanakan serta memperingati peringatan Hari Sumpah Pemuda. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri serta panitia pelaksana dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Setiap tahun kita memperingati yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Setiap tahun pula kita mengadakan berbagai macam perlombaan untuk memeriahkan peringatan Sumpah Pemuda tersebut. Namun, apakah kita semua mengerti dan memahami makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Ataukah kita hanya sekedar ikut-ikutan belaka dalam memeriahkannya? Hadirin sekalian yang berbahagia, tepat pada hari ini 94 tahun yang lalu, pada tanggal 28 Oktober 1928, telah terjadi satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu di mana pada saat itu seluruh aktivis pemuda dari berbagai organisasi di Indonesia berkumpul, bermusyawarah, bermufakat, memprakarsai suatu tonggak pemersatu bangsa yang kita kenal dengan istilah teks Sumpah Pemuda, yang dimana di dalamnya termuat nilai-nilai keluhuran serta kesakralan bangsa Indonesia. Tentu kita semua hafal dan mengetahui isi dari teks Sumpah Pemuda tersebut, dan kemarin juga sudah kita laksanakan dalam bentuk lomba, yaitu Ikrar Sumpah Pemuda.
Namun, apakah dalam pelaksanaannya sudah benar-benar kita terapkan di dalam kita berbangsa dan bernegara? Hadirin sekalian, kenyataan yang terjadi saat ini adalah sungguh ironis dan miris tentunya. Karena nilai-nilai kesakralan, nilai-nilai keluhuran yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda itu sendiri mulai memudar. Kenapa? Karena kurangnya pemaknaan dari pemuda-pemudi Indonesia itu sendiri, kurangnya penghayatan dari kita semua. Padahal Bapak Insinyur Soekarno dulu menganggap pemuda-pemudi Indonesia sebagai agent of change, sebagai pelopor pembangunan, pelopor kemajuan dan perubahan bangsa ini. Pemuda-pemudi saat ini melawan musuh semu yang mulai perlahan menyusup masuk dalam budaya bangsa kita, di mana salah satunya adalah budaya individualisme. Budaya inilah yang mengakibatkan terjadinya adanya sifat individualis terhadap banyaknya pemuda Indonesia saat ini, di mana mereka akan lebih acuh terhadap apa yang terjadi di negara ini. Mereka tidak peduli dan lebih memikirkan diri sendiri, lebih mementingkan egoisme mereka serta kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Hadirin sekalian, tentu kita sekarang melihat banyak sekali polemik, banyak sekali konflik, banyak sekali permasalahan yang terjadi di negara kita, baik itu di aspek ekonomi, sosial, masyarakat, hukum, politik, maupun pendidikan. Lalu, di mana pemuda Indonesia, di mana kita saat hal-hal tersebut terjadi, saat di mana negara kita membutuhkan peran kita dalam memajukan, dalam merubah negara ini ke yang lebih baik lagi, di mana kita? Kebanyakan dari kita egois. Kita lebih mementingkan kepentingan pribadi kita tanpa kita memikirkan apa yang sedang terjadi di negara ini. Padahal peran kita sebagai agent of change tadi sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa ini. Teman-teman sekalian, peran kita di dalam memajukan negara ini, seperti yang saya sampaikan tadi, itu sangat penting. Maka kita tidak boleh acuh atau tidak peduli terhadap apa yang terjadi. Kita semua di sini memegang sosmed, kita semua pasti punya sosmed. Kita pasti mengikuti perkembangan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Maka gunakanlah itu untuk kita bersama-sama membangun negeri ini. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang perlu dikritisi, yang perlu sebuah aspirasi serta solusi dari kita sebagai pemuda-pemudi untuk mencari jalan terbaik bagi negara kita ke depannya. Jangan gunakan sosmed untuk yang tidak-tidak, untuk mengomentari hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang bukannya membangun negeri ini tapi malah merusak negeri ini. Tapi gunakan lencana netizen kalian sebagai bentuk tempat kalian membangun negeri ini, memberikan berbagai aspirasi, solusi, dan inovasi dari diri kalian sendiri. Kebanyakan dari kita menggunakan sosmed untuk hal-hal yang tidak penting tentunya. Tetapi di sini saya ingatkan kepada kita, sekarang ini kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi di negara kita. Kebebasan kita memberikan suatu terobosan, memberikan suatu kontribusi sangat dijunjung tinggi di negeri ini. Maka gunakanlah itu, gunakanlah privilege itu untuk kita membangun negeri. Kita menyampaikan aspirasi kita bukan hanya bisa lewat kita berkomentar pada suatu postingan saja, tapi bisa diaplikasikan melalui buku, majalah, ataupun musik, fotografi, ataupun lagu-lagu yang berisikan mengenai aspirasi kita terhadap negara ini. Jadi, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama kembali berperan aktif sebagai agent of change ini tadi. Agar kita tidak hanya terkesan diam, agar kita hanya tidak terkesan acuh saja terhadap apa yang terjadi di negara ini. Karena apa yang akan terjadi di negara ini juga akan berdampak dalam kehidupan kita. Kalau negara ini hancur,
maka hidup kita juga akan berpengaruh di dalamnya. Tapi kalau kita di sendiri bisa membangun diri kita, kita juga pasti bisa membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, pesan saya, semoga kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia bisa lebih aktif, bisa lebih inisiatif lagi dalam memberikan kontribusi bagi negara kita Indonesia ini. Dalam peringatan Sumpah Pemuda ini yang ke-94, ayo kita sama-sama bangun negeri kita dengan setiap skill yang kita punya, talenta yang kita punya, bakat yang kita punya. Ayo jangan dipendam, kita sama-sama kembangkan untuk kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian Ibu Bapak Dewan Juri yang terhormat, apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada lisan yang tidak berkenan di hati sekalian. Dan akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Aduh kata lima bocor minka saragama sengat kajurata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melindungi nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan sedikit pun. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, setelah 1,5 tahun bersama menghadapi tantangan, hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila di tengah upaya menggalang kekuatan untuk bangkit dan pulih. Para hadirin, bangsa Indonesia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan sejak kelahiran sampai saat ini Pancasila adalah kekuatan untuk berjuang membangun cita-cita kita. Selain itu, Pancasila memperingati kita bahwa di tengah semua situasi dan kondisi, kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila pada hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan cita-cita dan langkah kita ke depan. Hadirin yang saya hormati, situasi pandemi ini telah menunjukkan dengan lebih jelas sejumlah tantangan yang harus kita tangani untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tantangan tersebut adalah ketimpangan geografis dan sosiologis yang menyebabkan tidak semua anak Indonesia mendapatkan akses terdepan pendidikan selama pandemi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan bangsa yang tangguh di masa yang akan datang. Selama ini, upaya yang kita lakukan lebih berfokus pada hasil akhir dan mengesampingkan integritas sosial dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut kurang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Menyadari hal tersebut,
Inilah waktunya kita merancang keseimbangan yang baru, yang mengedepankan kemajuan semua kelompok masyarakat dan memprioritaskan konservasi alam. Dalam hal ini, Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan membangun bangsa dan negara kita. Kebangkitan dan kemajuan bangsa kita dari pandemi ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensi sendiri dengan kemampuan panggilan hatinya. Inilah titik berangkat kita. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar, berkarya, kemerdekaan dalam budaya akan melahirkan generasi Pancasila, yaitu sosok pelajar sebangsa sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, maupun bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Para pelajar Pancasila itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan. Kepada semua masyarakat Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila yang menyertai langkah kita, mari membangun Indonesia yang lebih tangguh, lebih eksklusif, dan lebih mencerdaskan dengan merdeka belajar. Demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk LD Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mia satu kan? Iya. Mia dua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Yang terhormat Dewan Juri dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Indah Maharati Zoan dari kelas 11 MIA 1. Saya mengambil sebuah tema kecil, yaitu peran generasi muda untuk Indonesia. 94 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, di mana diikrarkannya sebuah sumpah pemuda. Hal ini bukan hanya menjadi peringatan dalam ingatan, tetapi ini adalah bukti perjuangan para pemuda pada saat itu. Para anak muda sekalian, kita memiliki peran penting sebagai generasi yang akan menjadi pembangun negeri ini, generasi yang akan menjadi pemimpin, dan generasi yang menjadi penerus bangsa. Maka dari itu diperlukannya generasi muda yang disiplin, rajin, jujur, kreatif, cerdas, dan berani. Tetapi pada saat ini, pada saat kemajuan zaman dan teknologi ini, tidak sedikit para anak muda yang salah dalam mempergunakannya. Mulai dari menonton konten pornografi, melakukan konten pornografi, mabuk-mabukan, saling melakukan tindakan penyebaran kebencian. Bahkan tidak sedikit juga anak muda yang kehilangan cita-citanya karena hal tersebut. Lantas, bagaimana jadinya jika anak muda semuanya melakukan hal bodoh dan tidak berpendidikan? Miris sekali jika masa depan, jika generasi bangsa ini melakukan hal tersebut. Kita
sebagai anak muda yang menjadi harapan orang tua, menjadi harapan bangsa, menjadi penerus sekolah. Apakah hanya tindakan yang tidak berpendidikan tersebut yang kita lakukan? Oleh karena itu, mulai dari saat ini, mari kita menjadi seorang generasi muda yang cerdas, kreatif, disiplin, memiliki cita-cita yang tinggi dan berani. Jika Soekarno meminta 10 pemuda, dia berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Maka kita berikan kepadanya 100, 1000, bahkan seluruh pemuda di Indonesia ini untuk menggoncangkan dunia. Jangan takut bermimpi, jangan takut berpendapat, jangan takut akan masa depan. Ingat, beliau pernah mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, niscaya engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Lebih selamat Lingkungan salam sujud kerenang lentang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Malan beserta wakilnya, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMA Negeri 1 Pulau Malan beserta para stafnya, yang saya hormati para Dewan Juri, serta yang saya banggakan seluruh siswi SMA Negeri 1 Pulau Malan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua, serta kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun dengan tema Bersatu Membangun Bangsa di Era Globalisasi. Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai sebuah inspirasi bagi para generasi muda untuk bersatu membangun bangsa dan memupuk rasa semangat agar dapat membawa Indonesia maju ke arah yang lebih baik. Bagi para generasi muda saat ini, tema Bersatu Membangun Bangsa menjadi sangat penting. Karena di tangan para generasi muda lah kita berharap rakyat Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi yang telah terjadi sebelumnya, agar dapat melangkah maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada saat ini, para generasi muda lahir dengan pola pikir yang selalu cepat, yang juga disertai dengan canggihnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Mudahnya akses terhadap sosial media pun bisa menjadi sumber yang baik bagi para generasi muda untuk bersatu membangun bangsa, menjadi sumber yang baik untuk mudahnya akses terhadap sosial media bisa menjadi sumber yang baik untuk pengetahuan tentang dunia luar jika bisa digunakan dengan bijak. Namun di sisi lain pula, perkembangan ini tentunya juga memiliki dampak yang negatif bagi para generasi muda. Di era digital yang sangat pesat sekarang ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa para generasi muda cenderung menghabiskan sebagian waktunya untuk berselancar di sosial media. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya bisa membentengi diri dengan nilai-nilai luhur dan ilmu pengetahuan agar tidak dapat terpengaruh oleh konten-konten yang bisa membawa kemunduran bagi Indonesia. Mari bersama-sama memanfaatkan sosial media untuk membuat dan menyebarkan konten yang bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan sosial media dengan baik. Salah satunya adalah dengan membuat konten yang berisikan tempat wisata di Indonesia, atau membuat konten yang berisikan tentang ragam budaya, adat istiadat, dan keindahan alam Indonesia. Juga, sebagai generasi penerus musik ini, kita harus menanamkan karakter-karakter tangguh yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agar Indonesia dapat dikenal sebagai negara yang baik oleh negara luar. Sebelum semangat para generasi muda dalam ikut serta membangun bangsa harus tetap kita gelorakan agar bisa terus aktif, berperan dan berpartisipasi dalam upaya mengangkat citra bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia. Sebelum mengakhiri pidato saya ingin menyampaikan bahwa masa depan bangsa ada di tangan kita. Mari bersatu untuk membangun bangsa agar dapat bersaing di kancah internasional. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang harus melakukannya?
Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pidato saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk Elsa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Untuk Bapak Ibu, staf sekolah dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Oscar Firdaus. Saya murid dari kelas 11 I1. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang Hari Kesaktian Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tentunya merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita, karena dari zaman penjajahan hingga akhirnya kita merdeka, dan pada tahun ini kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu bangkit untuk lebih cepat dan pulih lebih kuat. Semuanya bukan tanpa alasan, melainkan karena Pancasila. Mengapa begitu? Teman-teman, saya akan mengajak kita flashback sedikit ke zaman penjajahan. Pada kala itu para pejuang kita memenangkan pertempuran dan memerdekakan bangsa kita itu tidak menggunakan senjata-senjata yang canggih dan modern, dan mereka juga tidak dibekali kemampuan untuk bertempur, melainkan karena mereka memiliki nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka, yang mereka tanam, yang mereka jadikan sebagai senjata. Lalu mereka memiliki jiwa persatuan dan jiwa untuk pantang mundur. Jadi teman-teman bisa dibayangkan betapa pentingnya, betapa sakti dan bersejarahnya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Teman-teman, faktanya bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka, karena kita masih terjajah secara ekonomi dan budaya. Saya ambil contoh yang budaya ini. Di zaman modern seperti saat ini terdapat banyak teknologi dan kemajuan zaman, seperti contohnya media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien. Bagi kita itu sangat berguna sekali dan tidak dapat terlepas dari masyarakat. Namun teman-teman, ada itu salah satu faktor yang dapat menimbulkan manusia-manusia yang memiliki jiwa individual dan egois, yang mengakibatkan kita jarang berinteraksi dengan sesama. Dampak sosial media ini adalah kita dapat terpengaruh dari budaya-budaya asing, sehingga bisa dibilang itu menyimpang dari sila-sila Pancasila. Hal yang dapat kita tanamkan adalah berkaitan dengan kepentingan bersama dan memiliki kesadaran terhadap diri sendiri. Teman-teman, Pancasila bukan hanya teks yang harus dihafal dan diingat, tapi kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu kita akan menjadi bangsa yang lebih merdeka seutuhnya. Saya percaya kita bisa menjadi anak-anak muda yang menjadi anak muda Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi generasi penerus yang berjiwa kesatuan, menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu memakmurkan bangsa Indonesia sebagai landasan utama. Saya kira hanya itu pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan
mulai dari cara saya menyampaikannya dan isi dari teks tersebut. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri beserta teman-teman sekalian yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Rahmi dari 10 Mia 2. Izinkan saya menyampaikan pidato Sumpah Pemuda. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini pada siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari ini tanggal 28 Oktober mengingatkan kembali, hari ini tanggal 28 Oktober 2022 mengingatkan kembali kepada kita semua sebuah peristiwa yang terjadi 94 tahun silam, di mana terjadi sebuah sumpah bersama yang dilakukan oleh seluruh pemuda anak negeri ini, yang kemudian sekarang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Kita tentu masih ingat isi Sumpah Pemuda tersebut. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada para pemuda yang bergabung dalam berbagai jong pada 28 Oktober 1928, ikut menandai sejarah perjalanan bangsa ini. Adapun isi dari Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia. Jangan hanya dibacakan mentah-mentah, bacalah, resapi, dan rasakan setiap makna dari kalimat ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah bukan sembarang sumpah, ada jiwa yang dikorbankan di dalamnya. Bung Karno pernah berkata, jangan mewarisi api Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Semangat yang membara jangan hanya ditempatkan saat upacara saja. Air mata yang diteteskan jangan jadi masa lalu perjuangan saja. Butir keringat dan tumpah darah pemuda jangan berhenti di masa penjajah Belanda saja. Semangat baru ini dikobarkan para pemuda di masa penjajahan. Tujuan satu, mencapai cita-cita kemerdekaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkesan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Baik, beri tepuk tangan lagi untuk Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta yang saya cintai teman-teman semua. Yang terhormat kepada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hari ini kita semua berkumpul di sini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap 28 Oktober. Pada zaman dahulu, para kaum muda harus mengorbankan nyawa untuk menunjukkan rasa cintanya kepada negara. Mereka bersatu guna meraih serta membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pada tahun 2022 ini tentu perjuangan
Perjuangan pemuda Indonesia masih harus dilanjutkan meski bukan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu guru yang telah hadir ikut serta dalam acara ini. Di sini saya akan menyampaikan pidato Sumpah Pemuda dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Hadirin yang berbahagia, Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada dan bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia, tetapi juga sebagai tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru